Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu contoh kasus manajemen risiko di bidang keuangan yang pernah terjadi di Indonesia, di mana saya akan membahas mengenai kasus Bank Senturi yang pernah terjadi tahun 2008 silam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Purnama dengan NIM 20030072043 dari program studi akuntansi kelas AK601 Universitas Cyber Asia. Video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Baik, langsung saja. Untuk outline pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama latar belakang, kemudian kronologi peristiwa, kemudian analisis manajemen risiko, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama latar belakang. Sedikit bercerita mengenai latar belakang di mana Bank Senturi yang awalnya bernama Bank Senturi Intertindo adalah bank swasta di Indonesia yang beroperasi di bawah kepemilikan Robert Tantular. Bank ini beroperasi dalam bisnis yang cukup berisiko dengan fokus pada investasi dan perdagangan saham serta instrumen keuangan lainnya. Kasus skandal Bank Senturi tahun 2008 ini adalah salah satu peristiwa yang mencuat di Indonesia terkait dengan masalah manajemen risiko di sektor keuangan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kronologi peristiwa, di mana dimulai dari meningkatnya kegagalan likuiditas. Pada pertengahan tahun 2008, Bank Senturi mengalami masalah likuiditas yang serius akibat portofolio investasinya yang berisiko tinggi. Kegagalan likuiditas ini membuat bank kesulitan memenuhi kewajibannya termasuk membayar simpanan nasabah. Kemudian, intervensi pemerintah. Pada tanggal 1 Oktober 2008, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa akan memberikan dana talangan sebesar 6,7 triliun rupiah atau sekitar 700 juta dolar Amerika Serikat pada saat itu untuk menyelamatkan Bank Senturi dari kegagalan. Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengingat besarnya jumlah dana yang disediakan untuk menyelamatkan satu bank swasta. Kemudian dilanjutkan dengan investigasi dan penyelidikan. Setelah bantuan pemerintah diberikan, muncul tuduhan dan dugaan bahwa ada praktik korupsi dan penyimpangan di balik keputusan tersebut. Banyak pihak menuduh ada keterlibatan pihak-pihak terkait dalam memberikan manfaat pribadi melalui penanganan kasus ini. KPK dan DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melakukan penyelidikan terhadap kasus ini untuk mengungkap kemungkinan praktik korupsi dan pelanggaran hukum lainnya yang terjadi dalam penyelamatan Bank Senturi. Kemudian masuk pada kasus pengadilan. Setelah penyelidikan yang intensif pada tahun 2013, Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Robert Tantular sebagai pemilik Bank Senturi bersalah atas beberapa tuduhan termasuk korupsi dan menjatuhkan hukuman penjara. Kemudian kita akan membahas analisis manajemen risikonya. Dilihat dari identifikasi risiko, Bank Senturi terlibat dalam bisnis berisiko tinggi, seperti investasi dan perdagangan saham serta instrumen keuangan lainnya. Identifikasi risiko yang tidak tepat atau tidak lengkap mungkin telah menyebabkan bank tidak menyadari tingkat risiko yang sebenarnya yang dihadapinya. Bank perlu memiliki sistem yang kuat untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, termasuk risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Kemudian dari segi pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah langkah penting dalam manajemen risiko yang membantu bank memahami seberapa besar risiko yang dihadapi dan seberapa baik posisi keuangannya untuk menghadapinya. Bank Senturi mungkin telah gagal dalam melakukan penilaian risiko yang tepat untuk portofolio investasinya yang berisiko tinggi, sehingga tidak menyadari potensi kerugian besar yang bisa terjadi. Kemudian dari segi pengelolaan risiko. Manajemen risiko yang efektif melibatkan tindakan proaktif untuk mengelola risiko yang diidentifikasi. Bank Senturi mungkin tidak memiliki strategi pengelolaan risiko yang memadai atau gagal menerapkan tindakan mitigasi risiko yang tepat. Hal ini
Hal ini bisa berarti kurangnya diversifikasi portofolio investasi atau kegagalan dalam menetapkan batasan risiko yang dapat diterima. Kemudian dari segi kebijakan dan tata kelola perusahaan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya memiliki kebijakan dan tata kelola perusahaan yang baik dalam manajemen risiko. Kebijakan yang jelas dan tata kelola yang kuat dapat membantu memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil didasarkan pada penilaian risiko yang tepat dan mematuhi regulasi yang berlaku. Kemudian dari segi pengawasan dan transparansi, kegagalan pengawasan yang memadai juga menjadi masalah dalam kasus Bank Senturi. Pengawas keuangan harus dapat mengidentifikasi risiko potensi dan masalah keuangan sebelum menjadi lebih buruk. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan dan risiko bank sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan bank kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, dari segi penilaian dampak sistemik. Kasus Bank Senturi menunjukkan bahwa kegagalan bank swasta tertentu dapat memiliki dampak sistemik yang lebih luas pada kestabilan ekonomi dan keuangan negara. Oleh karena itu, penting bagi otoritas keuangan untuk melakukan penilaian risiko sistemik dan memastikan bahwa sektor perbankan diawasi dan diatur dengan baik. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa skandal Bank Senturi mencerminkan kelemahan dalam manajemen risiko dan pengawasan di sektor perbankan Indonesia. Bank Senturi terlibat dalam praktek bisnis yang sangat berisiko, dan otoritas pengawas terkait tidak berhasil mendeteksi atau mencegah masalah ini sebelum berakibat pada kegagalan bank. Kasus ini juga mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara karena dana talangan yang besar harus diberikan untuk menyelamatkan bank tersebut. Kasus ini juga menjadi sorotan bagi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara serta menegaskan pentingnya manajemen risiko yang baik dan pengawasan yang ketat dalam sektor keuangan untuk menghindari krisis finansial dan penyalahgunaan kekuasaan. Bank dan lembaga keuangan lainnya harus belajar dari kegagalan ini untuk menghindari masalah serupa di masa yang akan datang dan memastikan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih sudah menonton video ini.